Saat kita berbicara soal pemburu terganas pada zaman dinosaurus, kalian semua pasti akan bilang yaitu T-Rex yang menempati posisi sebagai raja dinosaurus. Tidak salah, namun ada juga spesies lain yang lebih ganas. Bisa disebutkan seperti Gigantosaurus, Velociraptor, dan Closteus, Mosasaurus, Allosaurus. Itu semua adalah apex predator yang mendapatkan predikat sebagai pembunuh atau predator terganas di kelas, lingkungan, dan tempatnya masing-masing dan berbeda-beda. Yang darat menjadi pemburu di daratan, dan di laut menjadi raja di lautan. Dan semua spesies yang tadi saya sebutkan juga sudah pernah saya bahas di thumbnail yang ini. Ada banyak tuh, kalian bisa cek aja nanti di channel Kisah Dunia Purba. Tapi ada juga kelompok atau spesies yang bisa melakukannya di 3 alam sekaligus. Sama seperti burung elang di zaman sekarang. Kelompok ini menjadi pembunuh berantai di darat, laut, dan udara. Jika T-Rex hanya menjadi raja dan hanya dapat berburu di darat dan air, kelompok ini bisa berburu dimanapun. Belum lagi ukurannya yang sangat besar juga menjadi ancaman serius bagi seluruh spesies, termasuk T-Rex juga bisa menjadi mangsanya. Jadi coba bayangkan, tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi dari kelompok ini. Dan tanpa berlama-lama, siapkan camilannya dan subscribe channel ini agar nggak ketinggalan video menarik tiap minggu. Dan mari kita masuk ke chapter 1. Keluarga Therosaurus. Therosaurus bukanlah dinosaurus, meskipun mereka hidup di zaman yang sama. Mereka adalah kelompok reptil terbang yang muncul pada akhir periode Trias, sekitar 228 juta tahun yang lalu, dan punah bersama dinosaurus lainnya pada akhir zaman Kapur, sekitar 66 juta tahun yang lalu. Mereka adalah hewan vertebrata pertama yang benar-benar mampu terbang secara aktif, bukan sekedar melayang atau meluncur. Ini menjadikan mereka pelopor langit purba, jauh sebelum burung atau kelelawar muncul. Salah satu ciri paling khas dari Therosaurus adalah struktur sayapnya. Sayap mereka tidak terdiri dari bulu seperti burung, melainkan dari membran kulit yang menempel pada jari keempat yang sangat panjang. Ukuran tubuh Therosaurus juga sangat beragam, mulai dari sebesar burung pipit hingga sebesar pesawat kecil. Dalam klasifikasi ilmiah, Therosaurus dibagi menjadi 2 kelompok besar berdasarkan evolusi morfologinya. Kelompok pertama adalah Rhamphorhynchoidea yang disebut sebagai Therosaurus primitif. Mereka hidup terutama pada periode Trias dan awal Jura. Ciri khas mereka adalah ekor panjang, ukuran tubuh relatif kecil, dan gigi yang tajam. Contoh paling terkenal dari kelompok ini adalah Rhamphorhynchus. Kelompok kedua adalah Pterodactyloidea yang muncul pada pertengahan periode Jura dan mendominasi hingga akhir Kapur. Mereka memiliki ekor yang pendek atau hampir tidak ada. Tengkorak juga lebih besar dan banyak spesies diantaranya tidak bergigi. Dari kelompok inilah muncul Therosaurus raksasa seperti Quetzalcoatlus dan Hazenopteryx yang dikenal sebagai bagian dari keluarga Asdarkid. Dan di channel ini saya juga pernah membahas tentang Quetzalcoatlus di thumbnail yang ini. Kalian nanti bisa cek juga di situ. Yang membuat Therosaurus begitu menarik adalah keragaman gaya hidup mereka. Mereka tidak hanya hidup di pesisir atau menyambar ikan dari laut, tetapi juga beradaptasi dengan berbagai jenis makanan dan lingkungan. Ada yang menjadi piscivora atau pemakan ikan, hidup di sekitar danau atau sungai, menyambar mangsa dari udara. Ada pula yang menjadi karnivora darat, berburu hewan kecil, termasuk vertebrata. Beberapa diduga sebagai pemakan buah, meskipun ini masih menjadi topik penelitian. Bahkan ada yang menjadi pemakan bangkai, menggunakan paruh panjang mereka untuk mengambil sisa-sisa tubuh hewan mati. Lingkungan tempat tinggal mereka juga sangat bervariasi, dari pesisir laut, daratan terbuka, hingga pulau-pulau terpencil. Dalam ekosistem purba, Therosaurus memiliki peran penting seperti halnya burung dan kelelawar di zaman modern. Di beberapa wilayah tertentu, terutama pulau-pulau purba, Therosaurus bahkan menjadi predator puncak karena tidak adanya dinosaurus besar. Namun, masih banyak kesalahpahaman umum yang terjadi dalam memahami Therosaurus. Banyak orang awam menyamakan mereka dengan dinosaurus. Padahal secara ilmiah, keduanya berasal dari cabang evolusi yang berbeda. Dinosaurus adalah nenek moyang burung, sementara Therosaurus adalah saudara jauh dari cabang reptil Archosauria yang berkembang secara terpisah. Salah satu penyebab salah kaprah ini adalah penggambaran Therosaurus yang tidak akurat di media.
terutama dalam film. Mereka sering digambarkan sebagai makhluk janggal bersayap kulit dengan gerakan kelelawar. Padahal kenyataannya mereka memiliki postur tubuh dan cara terbang yang sangat efisien dan elegan. Dan setelah mengenal lebih detail, mari kita masuk ke chapter 2. Kelompok Astarkid. Pterosaurus dikenal luas sebagai reptil terbang, namun kelompok Astarkidae adalah sesuatu yang cukup unik. Dengan tubuh besar, leher panjang, kepala runcing, tanpa gigi, dan postur tegak saat berjalan. Mereka tampak seperti kombinasi antara jerapah, bangau, dan pemburu oportunistik. Anggota kelompok ini mencakup beberapa nama paling ikonik dalam dunia purba, seperti Quetzalcoatlus, Northropy, Hatzecopteryx, Aramborgiania, hingga Aerotitan. Dengan rentan sayap mencapai 10 meter dan tinggi tubuh yang bisa menyaingi jerapah, Astarkid adalah makhluk aneh yang menentang ekspektasi kita terhadap reptil terbang. Meskipun mampu terbang, sebagian besar waktu mereka dihabiskan di daratan, berjalan dengan keempat anggota tubuh, menjelajahi wilayah luas untuk mencari mangsa, seperti Quetzalcoatlus northropy, salah satu pterosaurus terbesar yang pernah ditemukan. Fosilnya ditemukan di Texas, dan tinggi tubuhnya diperkirakan mencapai 4 hingga 5 meter saat berdiri tegak, dengan rentang sayap hingga 10 meter. Meskipun dulunya dianggap sebagai pemakan bangkai atau penyaring ikan di sungai, kini banyak ilmuwan berpendapat bahwa spesies ini adalah predator aktif di daratan. Dengan gaya jelajah yang efisien dan paruh panjang, ia bisa menangkap vertebrata kecil seperti dinosaurus muda, reptil kecil, atau bahkan hewan darat berukuran sedang. Ia mungkin berburu seperti bangau raksasa. Dia mengintai lalu menyerang dengan sangat cepat. Kecepatan serangannya didukung oleh leher yang fleksibel dan gerakan kepala yang presisi. Dengan tubuh yang ringan namun kuat, Quetzalcoatlus, spesies ini bisa menempuh jarak jauh dalam sehari, menjelajahi wilayah luas tanpa perlu terbang terlalu sering. Dan setelah perkenalan dengan beberapa spesies, mari kita bahas sajian utama, yaitu sang pemburu berantai. Astarkid berbeda dari pterosaurus lain seperti Pteranodon atau Ramphorhynchus. Tidak hidup di pesisir atau penyaring ikan. Mereka adalah makhluk darat dengan postur tubuh tegak dan tungkai yang panjang. Mereka mampu juga untuk berjalan jauh, menavigasi daratan dengan sangat efisien. Gaya hidup ini menjadikan mereka seperti pemangsa burung modern, semacam pencampuran. Mereka bisa berburu hewan kecil di semak-semak, menyergap dengan paruh panjangnya, lalu menelan mangsa secara utuh. Dalam banyak kasus, mereka disebut sebagai giraffe stork karena kombinasi bentuk dan fungsi tubuh mereka. Bahkan ketika mereka mampu terbang, mereka tampaknya lebih banyak mengandalkan keempat kakinya untuk bergerak. Mereka memiliki penglihatan tajam dan leher yang panjang, menjadikan mereka pemburu visual yang ulung. Mereka tidak menggunakan kecepatan tinggi seperti karnivora modern, melainkan strategi taktis, seperti mereka diam lalu menyerang secara cepat dan akurat. Dalam ekosistem purba, kita sering menempatkan dinosaurus besar sebagai predator utama. Namun, Astarkid, terutama di lingkungan terbuka atau pulau, bisa jadi memegang peran yang sangat penting. Mereka mungkin mengandalkan populasi vertebrata kecil, bersaing dengan predator darat seperti raptor kecil, bahkan mungkin menyingkirkan mereka. Mereka adalah pemburu yang efisien, dengan jangkauan yang sangat luas. Dengan cara terbang, mereka bisa menjelajahi area yang jauh lebih besar dengan waktu yang lebih singkat. Jadi kelompok ini mematahkan banyak asumsi kita tentang pterosaurus. Mereka bukan hanya penguasa langit, tetapi juga penguasa daratan dan juga laut. Dengan tubuh raksasa, kecepatan gerak, dan strategi berburu yang taktis, mereka menjadi predator unik yang mengisi ceruk ekologi langka. Dan hari ini, keberadaan mereka hanya tersisa dalam bentuk fosil. Namun dari pecahan tulang itu, kita bisa membayangkan seekor makhluk tinggi menjulang berjalan perlahan di padang purba, lalu sekejap menyerang mangsa dengan paruh tajamnya. Sebuah pengingat bahwa tidak semua pemburu bersayap berburu dari udara. Sebagian dari mereka justru menjadi pemburu paling ditakuti di daratan purba. Jadi, gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.